Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya, Lalan Aryansyah Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan harapan kita mudah-mudahan senantiasa ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba membahas tentang hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Tentunya hadis ini sudah populer ya, sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Ini sering dibahas, sering dikaji ya tentang hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba ya membahas satu persatu ya secara berkala. Jadi kata Rasulullah, bangunan Islam itu dibangun atas dasar 5. Yang pertama adalah syahadah, kemudian sholat, zakat, saum, dan haji. Jadi ada 5. Islam itu dibangun atas dasar 5 bangunan, baru terbentuk atau terwujudnya sebuah al-Islam. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas ya tentang syahadah dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu ya dan kesempatan kita akan melanjutkan pembahasannya ya dengan sholatnya, kemudian zakat, saum, dan haji. Kali ini saya akan fokuskan ya untuk membahas tentang syahadah atau bangunan Islam yang nomor 1, yaitu syahadah. Apa sih syahadah itu? Dan umat Islam ya pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kalimat syahadah ya. Jadi syahadah itu sering dibaca sama kita, baik dalam sholat, kemudian ketika kita azan, bahkan ketika kita mau mengadakan sebuah akad nikah, itu biasanya juga dibacakan kalimat syahadah ini ya. Jadi disebutnya tuh 2 kalimat syahadah. Yang pertama adalah syahadah Allah, kemudian yang kedua syahadat Rasul.
Baik teman-teman sekalian, kita bahas ya tentang syahadah. Apa itu syahadah? Kalau diambil dari sisi bahasa, jadi syahadah itu diambil dari kata syahida yashhadu, syahdan syahadah. Artinya adalah kesaksian. Jadi syahadah itu adalah kesaksian. Kalau yang namanya kesaksian itu berarti orang yang melakukan kesaksian itu adalah orang yang bersaksi atas sebuah kejadian dan itu dilihat, kemudian didengar dan dialami oleh orang tersebut. Itu yang namanya kesaksian. Jadi orang yang sudah menyaksikan. Jadi bukan katanya atau ada info berita dari orang lain, bukan begitu. Yang namanya kesaksian itu dia sudah melihat secara kasat mata, kemudian mendengar dengan kuping sendiri dan juga bisa mengalami sendiri. Itu yang namanya kesaksian. Ketika kita melafalkan kalimat syahadah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti di situ menunjukkan bahwa kita ini sudah menyaksikan. Apa yang disaksikannya? Ini menjadikan sebuah pertanyaan. Apa yang disaksikan oleh kita? Teman-teman mesti tahu, ya, mesti tahu apa sih yang kita saksikan itu? Apakah zat Allahnya yang kita saksikan? Saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Apakah wujud Allahnya yang kita lihat, yang kita saksikan? Bukan. Bukan berarti kita ini ketika menyaksikan lalu kemudian melihat Allah, zatnya, fisiknya. Bukan itu yang dimaksud. Karena dalam memikirkan atau merenungkan sebuah zat itu ada pelarangan. Tidak boleh. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, tapi jangan engkau berfikir tentang zat Allah. Jadi bukan berarti kita ini memikirkan zat Allah, melihat Allahnya, bukan. Tapi di sini kita menyaksikan tentang apanya? Tentang ajaran Allah. Itu yang benar. Setelah kita pelajari, kita kaji Al-Quran, maka kita akan tahu, akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah objektif. Bukan produk manusia, tapi ini adalah produk hukumnya Allah. Sehingga ilmiah, masuk di akal, bisa diterima. Setelah apa? Setelah kita kaji, kita pelajari. Ternyata Al-Quran itu adalah sebuah hukum yang memang tidak bertentangan ya dengan faktanya, sesuai. Itu yang dimaksud dengan saksi. Jadi ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada satu ajaran pun menjadikan pembimbing kehidupan ini kecuali hanya ajaran Allah yang bisa membimbing kehidupan ini. Itu yang benar. Karena Allah itu menurunkan sebuah wahyu
yang di dalamnya itu ada ajarannya. Fungsinya untuk apa? Untuk hudan, menjadi pembimbing, menjadi petunjuk buat kehidupan manusia. Makanya kenapa bangunan Islam itu yang dijadikan pondasi awalnya, yang pertama itu adalah syahadah. Karena segala sesuatu itu harus diilmuin, harus dipahami dulu. Sebelum kita beramal, itu harus dilandasi dengan keilmuan. Kalau kita beramal tanpa ilmu, secara otomatis amalan kita ini bisa tertolak. Itu yang dimaksud dengan syahadah. Kita sudah mengkaji, kita sudah menggali betul-betul ajaran Allah itu. Kita pahami betul Al-Quran itu sampai sejauh mana nih, sehingga kita paham. Setelah paham, maka kita akan mudah untuk mengamalkan ya, atas perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau di dalam konteks hadis ini, ya, setelah syahadah itu kan kita diperintahkan untuk wa iqamis shalah, tegakkan sholat. Berarti sholat ini itu ada ilmunya. Jadi sebelum kita melakukan sholat, ya, itu harus dipahami dulu tentang konteks ilmu sholat. Termasuk juga zakat. Sebelum kita melakukan zakat, mengeluarkan zakat, maka harus ada ilmunya dulu tentang zakat. Termasuk saum dan juga haji. Kemudian perintah-perintah yang lainnya yang ada dalam Al-Quran itu Allah perintahkan. Setiap sebuah amalan itu maka harus dilandasi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya amalan kita ini benar, diterima oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan syahadah. Jadi ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, membenarkan, meyakini, karena sudah dikaji tadi itu, setelah kita adanya sebuah kajian, tidak ada ilah selain Allah, itu tidak ada pembimbing kehidupan kecuali Allah dengan ajarannya. Tidak ada pembina kehidupan kecuali hanya Allah lewat ajarannya. Karena kenapa di situ ada konteks ajarannya? Karena Allah itu enggak turun langsung. Allah tidak turun langsung mengajarkan. Tapi ada ajarannya. Ada wahyunya. Kalau kita umat Islam berarti Al-Qur'annya. Yang mengajarkan kita itu Al-Qur'an. Sebagai pedoman hidup. Sebagai huda. Di situ adalah sebuah tawaran. Ya, ditawarkan sama Allah ini. Ini loh ajaran kami. Ketika Anda ingin selamat, maka ikutilah ajaran ini. Kalau Anda tidak mengikuti ajaran ini, maka akan celaka. Itu maksudnya. Jadi saya lebih cenderung gitu ya, berpandangan bahwa ketika kita membahas tentang syahadah, asyhadu alla ilaha illallah ini, kita meyakini setelah adanya sebuah studi tadi, kajian tadi gitu, baru nanti akan menjadi orang yang menyaksikan ternyata ajaran Allah itu benar, ajaran Allah itu adalah ilmiah. Ternyata ajaran Allah itu sebagai pembimbing kehidupan saya. Sehingga bisa kelihatan terarah hidup ini. Lewat apa? Lewat bimbingan ajaran Allah itu. Gitu teman-teman sekalian.
Ya. Kemudian kita lanjutkan syahadah yang kedua, yaitu adalah syahadat kerasulan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi. Setelah digali, setelah dikaji, ya, menyatakan keyakinan dan pembenarannya bahwa tidak ada nabi menjadi satu uswatun hasanah, memberikan keteladanan bagi umat, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai Rasul yang membawa risalah, yang membawa ajaran Allah, yang diperintahkan oleh Allah lewat Jibril. Jadi kita menyatakan seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya membenarkan, meyakinkan setelah saya pelajari, saya kaji bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pembawa risalah Allah. Dan itu harus kita ikutin. Ya, bahkan harus kita bela. Ketika risalah itu gitu, ada yang mengancam, ya, ada yang mengganggu, maka kita sebagai umat Muhammad ketika menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita siap untuk membelanya, untuk memperjuangkannya, untuk menegakkannya dari ajaran ataupun risalah yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Jadi gitu ya makna daripada dua kalimatus syahadah ya di dalam bangunan Islam itu sebetulnya seperti itu. Maknanya, pemahamannya seperti itu. Makanya kenapa syahadah itu sekali lagi saya sampaikan itu disimpannya gitu di awal atau di nomor 1. Bisa saja ketika bentuknya atau diwujudkannya seperti halnya bangunan, ya katakanlah rumah, itu dasar yang pertama untuk membuat bangunan rumah itu pasti pondasinya. Jadi kalau pondasinya kuat, ya kokoh, maka secara otomatis bangunan itu akan kuat. Tapi ketika ya pondasinya itu lemah, maka secara otomatis bangunan itu lemah, ya mudah bobrok. Nah ini pun sama. Jadi peletakan pertama itu ya, dalam konteks syahadah ini itu adalah harus kita ilmui dulu. Sebelum kita melakukan sebuah amalan, maka kita harus mengilmui. Kita harus belajar dulu, kita kaji secara mendalam, sehingga nanti kita akan mengambilkan sebuah keputusan bahwa ini loh ajaran yang benar. Ini loh ya konsep Allah yang diturunkan itu kepada kita untuk apa? Untuk menghantarkan keselamatan kita. Nah, disitulah munculnya satu keyakinan yang kuat, satu keimanan yang kuat setelah kita mempelajari ajaran tadi. Jadi bukan katanya-katanya, asli kita siap menjadi saksi. Ya. Jadi kalau kita ini siap untuk menjadi saksi, berarti harus kita paham dulu sendiri. Mata kita melihat sendiri, ya, telinga kita mendengar sendiri, hati kita merasa sendiri, kemudian kita mengalami sendiri. Nah, itu baru bisa menjadi orang yang menjadi saksi. Saksinya saksi yang benar, bukan saksi palsu. Kalau saksi palsu itu katanya-katanya, padahal nggak berilmu, hanya ikut-ikutan gitu loh. Hanya ikut-ikutan saja. Ya. Katanya-katanya. Kenapa Anda melakukan amalan ini dan itu? Kalau saksi palsu, dia tidak bisa menjawab secara ilmiah. Pasti disandarkannya kepada yang lain. Dari dulu juga orang tua saya, kakek nenek saya melakukan itu. Nah, itu pasti jawabannya begitu.
Karena apa? Karena belum dipelajari, sehingga belum adanya sebuah pemahaman secara pribadi. Ya, jadi nggak bisa dikatakan menjadi seorang saksi. Karena apa? Belum dialami sendiri, belum dilihat oleh mata sendiri, belum didengar oleh telinga sendiri. Itu jadi saksi palsu namanya. Ya, mengandalkan katanya, kata orang, kata si ini, kata si itu gitu. Nah, ini salah kaprah. Jadi kembali lagi saya tegaskan di sini ya, bahwa syahadah itu adalah sebuah kesaksian, di mana kesaksian itu harus dialami oleh sendiri, sehingga kita siap untuk menjadi saksi. Ya, setelah kita mengalami sendiri gitu tuh, itu akan muncul satu keyakinan. Nah, ketika muncul satu keyakinan, maka kita akan siap untuk menjadi apa? Untuk menjadi pengikut, untuk menjadi pembela, ya kan? Menjadi penegak dan seterusnya. Ini konteks dari kalimat syahadat itu seperti itu, ya. Jadi kembali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada pembimbing kehidupan, ya, kecuali Allah dengan ajarannya, yaitu Al-Quran. Dan saya bersaksi tidak ada contoh uswatun hasanah di dalam kehidupan ini kecuali adalah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan syahadah ini. Saya kira teman-teman sekalian, pembahasan tentang syahadah ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan pagi ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan tentunya harapannya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.